Ya, kembali lagi bersama kami di Jalan-Jalan Majapahit. Sekarang kita berada di situs Geneng. Ya, di situs Geneng yang barusan viral itu, kita berada di dusun mana? Dusun Kebonagung, Desa Merumbung, Kecamatan Kepung, Kediri. Ya. Nah, kita nyoba jalan-jalan ke sini. Kita lihat di sini ada sebuah petirtaan ya yang kemarin sempat diekskavasi sama BPJB ya. Nah, di sini juga ditemukan juga beberapa gua yang sekitar sini. Nah, penemuannya itu asalnya menurut ceritanya yang orang sini itu Karang Tarunanya pengen buat wisata di sini, pengen buat wisata sama Karang Taruna kan dikeduk ya, digali, ternyata ada batu bata. Nah, dikira batu bata biasa, akhirnya tetap digali terus sampai menemukan sisi yang lain. Itulah, ternyata akhirnya di ekskavasi ini akhirnya ketemu ya seperti ini. Jadi sudah terlihat bahwasanya apa ya istilahnya batu batanya batu bata besar ya. Terus juga ada ini pintu masuk ya. Pintu masuknya cuma ada airnya, terus ada petirtannya atau tempat keluarnya airnya juga. Saya mau ke bawah cuma airnya dalam ini ya. Terus belum nggak bawa ganti baju juga ya. Jadi nanti kita habis kesini kita coba ke gua-gua, telusur gua yang di daerah sini. Katanya guanya itu di bawahnya petirtaan ini ya. Ya, nanti kita lihat ke sana. Jejak kerajaan Majapahit banyak tersebar di Jawa Timur. Salah satu lokasi yang baru mulai ekskavasi awal Juli ini adalah petirtaan Geneng yang terletak di Desa Merumbung, Kediri, Jawa Timur. Petirtaan Geneng ini diduga kuat porak-poranda dan terkubur hingga 4 meter di dalam tanah karena amuk gunung kelut. Di lokasi penggalian banyak juga ditemukan material batu andesit hingga pasir vulkanik. Yang menarik, di situs Geneng ini terdapat 2 prasasti. Yang pertama, Prasasti Geneng 1 bertahun 1128 Masehi dan dibuat oleh Raja Bameswara, Raja Kediri. Kemudian Prasasti Geneng 2 yang dibuat oleh Raja Majapahit masa Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1329. Kedua prasasti itu menyebut Geneng sebagai tanah perdikan yang bebas pajak. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa daerah itu istimewa dengan bebas pajak? Penemuan lokasi petirtaan ini juga tidak sengaja. Di lokasi itu kebetulan dibuat untuk bahan pembuatan bata merah. Ketika bekerja tengah menggali tanah, ditemukanlah struktur batu bata. Warga dan perangkat desa kemudian melapor ke pihak terkait hingga sampai ke BPJB Jawa Timur. Dan menurut pihak terkait, lokasi itu bukan hanya sebatas petirtaan, tapi bagian dari komplek candi. Ditemukan juga sejumlah arca, yoni, dan duara pala. Untuk menjawab semua misteri terkait petirtaan Geneng ini butuh waktu dan penelitian. Saat ini proses ekskavasi masih berlangsung. Beberapa sumber mengatakan letusan gunung kelut terbesar pada tahun 1919 lah yang telah meluluh lantakkan situs Geneng ini. Akan tetapi tidak mungkin bila letusan di tahun itu yang membuat petirtaan Geneng luluh lantak. Kelut selain memuntahkan batuan juga mengirimkan banjir lahar.
Karena itu di masa Belanda dibangun terowongan untuk mengalirkan lahar apabila letusan terjadi. Kalau Geneng terpendam pada 1919, semestinya masuk catatan Belanda. Tetapi dari pencatatan Belanda pada tahun 1800-an, Geneng tidak ada. Diperkirakan ada letusan besar lain di Kelut yang membuat Geneng tertimbun, mungkin sekitar tahun 1500-an Masehi. Tim arkeolog Trowulan juga menjumpai saluran air kuno menyerupai gua yang mengarah ke candi. Pintu air selebar 1,5 meter ini berada di tebing sungai Ringin Putih. Dinding dan langit-langit berupa batu padas. Tampak di dalam gua beberapa mata air yang masih mengalir dan jernih. Karena temuan ini, tim arkeolog mengubah arah asumsi. Peninggalan masa lalu tersebut bukanlah candi, melainkan sebuah petirtaan atau tempat pemandian suci. Dugaan itu kian menguat setelah dilakukan ekskavasi pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Dari penggalian penyelamatan tahap pertama ini berhasil menampilkan detail bangunan yang terkubur tanah sedalam 3 meter. Konstruksi dari susunan batu bata berukuran 5 kali 4 meter dengan kedalaman 2 meter ini tampak jelas membentuk sebuah petirtaan. Sementara adanya relief yang terukir di struktur dinding memperkuat identitas instalasi air lawas. Apalagi ditemukan pula 4 jaladara atau pancuran air kuno yang masih menempel di dinding timur dan utara kolam. Arti penting penemuan ini sama halnya dengan kolam Segaran, peninggalan kejayaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Dari sana dapat diketahui bahwa peradaban ribuan tahun silam benar-benar nyata, bukan hanya dongeng semata. Dikatakan pula, pemandian suci di wilayah Kepung dibangun sejak zaman Kerajaan Kediri. Keberadaan bangunan suci di timur Kediri ini tercatat dalam prasasti Geneng, peninggalan Raja Bameswara. Namun, kepastian periodisasi petirtaan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Tersebab, petilasan tersebut diperkirakan telah diperbaiki bahkan diperbesar di masa Kerajaan Majapahit. Hal itu tampak dari wujud konstruksi batu bata pada petilasan.